tema kita saat ini cukup menarik, menggelitik, menantang. Ya, perpuluhan atau menyuap Tuhan. Nah, kan gak enak bukan mendengar temanya aja, perpuluhan atau menyuap Tuhan. Saudara, jawabannya kita akan temukan dalam pembahasan sebentar ini. Nah, sebetulnya kita tidak perlu membahas dua kalimat ini atau dua kata ini, perpuluhan atau menyuap Tuhan. Kalau saudara dan saya mengenal Papa, mengenal Tuhan kita dengan benar, maka tidak perlu ada pertanyaan ini, perpuluhan atau menyuap Tuhan. Saya ulangi lagi. Jawaban atas tema kita itu akan terjawab kalau saudara dan saya betul-betul mengenal Papa di surga. Tahun ini tahun ke-49 saya menjadi hamba Tuhan. Bayangkan, selama hampir 49 tahun ini, orang bahas tentang perpuluhan. Itu nggak habis-habis. Dan lucunya lagi, maka itu saya jawab tadi, pertanyaan tema kita perpuluhan atau menyuap Tuhan, jawabannya terletak kepada apabila kita mengenal Tuhan kita, mengenal Bapa kita dengan betul, maka tidak ada pertanyaan perpuluhan atau menyuap Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang, ya anak Tuhan tentunya orang Kristen, yang diskusi tentang perpuluhan bahkan sampai bantah-bantahan, itu semuanya pakai ayat-ayat Alkitab. Betul. Tapi mengapa pengertian ayat-ayat Alkitab itu bisa beda? Nah, karena jawabannya belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Maaf. Termasuk para gembala, pendeta, pengkhotbah, penginjil, majelis hamba-hamba Tuhan yang masih mempersoalkan dan memperdebatkan perpuluhan. Maaf, saya harus katakan dengan tegas bahwa orang itu belum mengenal Tuhan dengan baik. Tajam memang, tapi saya harap jangan tersinggung dulu dan meninggalkan Zoom atau Instagram ini. Jangan, dengar sampai selesai. Mari kita melihat, mengenal Tuhan. Ya, mudah-mudahan saya bisa menunjukkan beberapa ayat yang jelas. Tapi dengarkan ini. Saya percaya semua kita tidak ada yang meragukan. Tuhan itu bukan cuma maha kaya. Kalau cuma maha kaya itu masih ada batasnya. Tuhan juga bukan super kaya. Lebih daripada itu, Dia menciptakan segala sesuatu. Ya, dalam Hagai 2 ayat 10, Papa kita berkata, emas dan perak itu aku yang punya semua. Pemazmur menulis, semua hewan, semua binatang, semua ternak, semua yang ada di alam semesta ini, bumi ini, aku yang menciptakan. Berarti Dia yang punya. Oke, nggak ragu ya? Betul? Percaya? Nah, kalau kita percaya hal itu, maka kita nggak perlu ada pengajaran, mari saudara kita memberi untuk Tuhan. Nggak perlu. Dia punya semuanya. Maka itu tolong ya, pemuji Tuhan, WL, hamba Tuhan, di semua ibadah, ya sekarang lain ya, karena pandemik, ibadahnya di depan HP semua. Nah, sebelum ini kan begitu waktu memberi persembahan,
Biasanya ada seorang yang disuruh maju dulu. Biasanya ini gereja-gereja itu ya untuk memancing jemaat pakai ayat-ayat tentang memberi. Bahkan ada berapa gereja kalau pas waktunya mau memberi persembahan, amplop persembahannya suruh angkat tinggi-tinggi, ya, terus suruh deklarasikan, suruh baca kalimat yang panjang sekali. Sepertinya Tuhan itu lupa, sehingga kita perlu mengingatkan Dia dengan konsep-konsep itu. Nggak perlu. Nah, tolong kalimat ini yang diganti, yaitu, saudara, mari kita memberi buat Tuhan. Mari kita berikan untuk Tuhan. Mulai hari ini stop mengatakan kalimat itu. Tuhan tidak butuh uang dan kekayaan yang enggak. Dia punya semua karena Dia yang buat. Tapi yang benar, mari kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Lagi sekali, mari kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang betul, untuk pekerjaannya. Maka kalau pekerjaan Tuhan memang perlu uang, bukan Tuhan yang perlu uang. Oke, ini pengenalan yang pertama. Semua kita pasti ingat ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak. Ya, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, kita mengingat Ishak tanya, "Papa, mana dombanya?" Maka keluarlah kalimat yang sering dipakai oleh banyak hamba Tuhan, oleh banyak gereja, Jehovah Jireh. Nah, Tuhan yang menyediakan. Itu kalimat yang luar biasa. Nah, sekarang bayangkan, kalau Yahweh Tuhan sendiri berkata, Yehovah Jireh, berarti Tuhan yang menyediakan. Maaf, ngapain kita sibuk-sibuk menyediakan sesuatu untuk Tuhan? Maaf ya saudara, ini konsep yang salah. Dia yang menyediakan, Jehovah Jireh. Untuk apa kita menyediakan sesuatu untuk Tuhan? Nggak perlu. Tapi kenapa di semua agama di dunia? Nah, ini masalahnya. Mengapa semua agama di dunia? Tolong perhatikan. Semua agama di dunia pasti wajib apa? Membawa sesuatu kepada Tuhan mereka. Semua agama di dunia pasti ada sesuatu. Bisa barang, bisa uang, bisa binatang, bisa sayur, ya. Maka itu Tuhan yang benar tidak memerlukan semuanya itu, karena Dia yang punya semua. Sam, FB-nya terganggu, nggak ada, jadi di IG saja dengan Zoom, ya. Maka itu Tuhan yang benar, maaf, tidak memerlukan apa-apa dari manusia. Tuhan tolong kami untuk mengerti ini dalam nama Yesus, supaya mulai sekarang yang masih sibuk, yang masih ribut tentang perpuluhan, mulai sekarang stop bicara itu. Karena Tuhan kita tidak perlu apa-apa dari manusia. Kalau saudara tanya, lalu apa yang terbaik yang Tuhan ingin dari hidup kita? Catat Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang terbaik yang kita mau berikan kepada Tuhan dan Tuhan kita paling suka adalah
persembahkanlah tubuhmu. Hidup ini persembahkan kepada Tuhan. Nah, itu yang suka. Jadi bukan uang. Maaf ya saudara, tolong rekan-rekan hamba Tuhan jangan kaget dulu, tapi percayalah bahwa ini kebenaran. Tidak mengembalikan perpuluhan pun. Tuhan tidak menuntut. Tidak memberikan korban buah sulung pun. Tuhan tidak menuntut. Enggak. Serius. Nah, pengenalan yang berikut ini yang merusak. Awas, kalau kamu tidak mengembalikan perpuluhan, kamu terkutuk nanti. Lihat ada belalang-belalang yang akan merusak hasil panenmu. Wah, itu khotbah-khotbah yang selalu nakut-nakuti, selalu mengancam, intimidasi, teror. Awas kalau saudara tidak mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Awas, nanti akan rusak usaha saudara. Saudara akan bangkrut. Weh, ini luar biasa menakutkan. Seolah-olah Tuhan mata duitan. Seolah-olah Tuhan butuh uang dari kita. Maaf saudara. Stop menakut-nakuti jemaat dengan firman itu. Nah, kenapa ini semua terjadi? Karena tidak mengenal Tuhan. Kalau mengenal Tuhan gak begini. Sungguh. Jadi Papa kita tidak perlu apa-apa dari kita. Yang dia minta cuma satu. Persembahkan tubuh ini. Ya. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahkan tubuh ini. Luar biasa Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada uang. Maafkan saya, kalau ada rekan-rekan saya yang belajar ini masih sibuk tentang perpuluhan, biarlah hari ini kita semua disadarkan bahwa itu tidak penting. Yang penting adalah hidup kita ini yang Tuhan minta dari kita. Nah, pasti ada yang tanya, lalu bagaimana keperluan pelayanan hamba Tuhan itu bagaimana? Saudara, saya harus bukakan firman ini. Ada konsep yang salah di dalam beberapa sinode gereja yang menganjurkan semua pelayan di gereja sinode itu tidak boleh bekerja secara sekuler atau kerja untuk cari nafkah. Tidak boleh. Diwajibkan untuk full time. Aduh, maaf saudara. Ini yang membuat hamba-hamba Tuhan yang tidak boleh bekerja. Tapi hidupnya kan perlu makan. Anak-anak perlu biaya sekolah. Terus bagaimana caranya? Nah, maka itu maaf. Akhirnya dicarilah ayat-ayat Alkitab yang bisa dipakai untuk menggerakkan jemaat memberi. Maaf saudara. Nah, ini konsep yang salah. Mari kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Inilah firman yang harus dipakai oleh gereja, oleh hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pengkhotbah. Harus ada pekerjaan sehingga tidak memberatkan jemaat. Kisah Rasul 20 33 sampai 35. Tolong dicatat ayat ini. Dan lagi sekali, bukan untuk bahan diskusi, perdebatan, tidak. Ini Paulus. Dia orang hebat. Perak atau emas atau pakaian.
Ya kalau zaman sekarang uang lah ya. Tidak pernah, garis bawahi, tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Enggak pernah. Aduh, luar biasa. Ini Paulus, hamba Tuhan yang hebat. Dia gembala juga. Oke. Kamu sendiri tahu. Dia meyakinkan. Ini surat kepada jemaat gereja Efesus. Ini perpisahan Paulus dengan para penatua gereja Efesus. Dan setelah itu sampai Paulus menjadi martir, dia nggak pernah balik ke Efesus lagi. Jadi memang mengharukan Kisah Rasul 20 ini. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja. Maaf, sinode-sinode gereja yang melarang para pelayan, hamba Tuhan di gereja itu untuk bekerja, tapi sinode tidak mencukupi. Katanya harus pelayanan dengan iman, siap menderita. Maaf, harus berubah konsep itu. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja. Jadi hamba Tuhan pun harus bekerja untuk memenuhi keperluanku. Ya, kebutuhan keluarga, hidup si hamba Tuhan, bahkan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Nah, ini Rasul Paulus bisa memberkati. Wih, luar biasa saudara. Hidupnya tercukupi sehingga enggak mengganggu jemaat. Bahkan Paulus bisa memenuhi keperluan tim pelayanan teman sepelayanannya. Ini kan luar biasa. Sehingga jemaat enggak terganggu. Saudara, ada satu sinode. Ya, setiap 5 tahun mereka mengadakan sidang sinode. Ya, lalu saya sering diundang untuk berbicara. Nah, yang menyedihkan, ya setiap 5 tahun gereja itu merolling. Jadi para gembala itu dimutasi. Ya, saya nggak tahu apa kriteria mereka memutasi para gembala itu. Nah, setiap 5 tahun masalah yang sama selalu terjadi. Setiap 5 tahun masalah yang sama selalu terjadi. Apa itu? Kasak kusuk jemaat. Mereka sudah mulai buat manuver istilahnya sebelum konferensi 5 tahunan itu. Ini yang mereka minta kepada sinode. Tolong jangan kirim kami hamba Tuhan yang anaknya lebih dari 2. Ngerti nggak maksudnya? Karena jemaat-jemaat yang di desa-desa, jemaat-jemaat kecil, kalau dikirim ditempatkan gembala yang anaknya lebih dari 2, bayangkan jemaat aja kecil, bagaimana memberi makan gembala dengan anak lebih dari 2? Nah, begitu pula si hamba Tuhan, kasak kusuk di antara mereka. Aduh, mudah-mudahan aku jangan dimutasi, dipindah ke daerah tandus, jemaat yang miskin. Saudara, itu tiap 5 tahun. Sinode itu selalu kembali ke masalah yang sama. Karena waktu mutasi, waktu rolling itu, gara-gara melanggar ayat ini. Kalau gembala-gembala hamba Tuhan seperti Paulus bekerja dengan tangannya sendiri dan bisa tercukupi kebutuhan mereka, maka nggak ada masalah, nggak ganggu jemaat. Jemaat pun merasa tenang. Nah, saya ingin katakan secara psikologis, kenapa ada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala
tidak bisa khotbah dengan tegas. Misalnya ada jemaat yang berbuat dosa, tapi itu orang kaya, maaf. Kenapa nggak bisa menegur tegas? Ya karena sungkan, karena orang kaya itu menghidupi dia. Masa dia khotbah tentang dosanya? Maaf ya saudara, ini faktor psikologis. Dan itu wajar. Nah, lanjut ayat 35. Ya, tolong di-mute, dimatikan, ditutup ya speakernya. Ya. Lihat ayat 35. Dengan tegas Paulus berkata, dalam berapa hal? Segala hal. Wih, ini luar biasa. Dalam segala sesuatu, semuanya telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kerja dengan tangannya sendiri itu, kita jadi si hamba Tuhan ini penting. Ya, maka itu nggak akan ada kekacauan dalam khotbah perpuluhan kalau kita mengenal Bapa kita dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi ayat 35 Kisah Rasul 20. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita hamba Tuhannya harus membantu orang-orang yang lemah. Maaf saudara, selama ini konsepnya salah. Hamba Tuhan yang harus dibantu. Padahal firman ini jelas. Hamba Tuhan yang harus membantu orang lemah. Kebalik-balik enggak? Karena kita enggak mengenal Tuhan, maka itu firman kita salah gunakan. Lihat kalimat berikut ayat 35. Saya pernah berdosa dengan firman ini, karena saya ikut-ikutan yang salah. Tetapi setelah Tuhan sadarkan, aduh saya salah. Dulu. Saya sering buat proposal, buat surat kepada para donatur. Ya. Nah biasanya di akhir surat itu, saya harap kalau ada rekan-rekan saya gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan pernah menggunakan ayat 35 Kisah Rasul 20 dengan cara salah, ya harus mengaku salah. Saya pernah bodoh sekian banyak tahun. Bodohnya saya apa? Saya menggunakan kalimat ini di akhir semua proposal atau surat yang saya buat. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Keren. Sebab ia sendiri telah mengatakan. Nah, sepotong ayat ini yang saya sering pakai dulu sebelum ngerti, masih dalam kebodohan. Di akhir surat proposal kepada orang-orang kaya, donatur, saya tambahkan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi maksud saya buat surat untuk donatur, untuk orang kaya, menambahi kalimat ini supaya mereka memberi. Ingat loh, Tuhan Yesus yang ngomong, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ternyata salah besar. Jadi Kisah Rasul 20 ayat 35 tidak boleh dipakai oleh gereja, oleh hamba Tuhan, oleh pelayan Tuhan, minta uang kepada donatur, kepada orang kaya untuk mengingat firman ini. Padahal firman ini adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
itu justru untuk si hamba Tuhan. Coba saudara renungkan, betapa bodohnya kita. Jadi lagi sekali, firman ini untuk mengingatkan kami, para hamba Tuhan, untuk mengingatkan kita, para hamba Tuhan, harus memberi kepada orang-orang lemah. Bukan hamba Tuhan yang diberi, kita yang memberi. Bayangkan betapa bodohnya kita selama ini menyalahgunakan firman ini. Ampuni kami Tuhan, selama ini salah. Jadi saudara, ayo kita merubah konsep ini. Oke, dengan konsep ini, dengan konsep Kisah Rasul 20 ayat 35, maka hamba Tuhan yang sering khotbah, ya di IG juga putus-putus, ya Tuhan tolong sinyalnya, saya nggak tahu ini saat ini Nabire ada gangguan betul, ya dalam nama Yesus buka sinyal ini. Terima kasih Duki untuk doa ini. Ya, saya lanjutkan. Nah, dengan ayat ini banyak pengkhotbah mengingatkan jemaat, ayo memberi saudara, ayo memberi. Ingat, firman ini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ayat ini jangan dipakai untuk menodong, untuk menodong jemaat yang kaya supaya memberi. Jangan. Nah, lalu ayat ini dibalik. Maka itu saudara, kalau saudara tidak memberi, maka saudara nggak akan diberkati. Nah, ini dia konsep yang salah. Jangan nakut-nakutin jemaat. Sepertinya akan ada bencana, akan ada bahaya, akan ada malapetaka kalau kita tidak memberi untuk Tuhan. Maaf. Ini yang luar biasa. Saudara, ini contoh. Hari ini saya diserbu dengan banyak pertanyaan lewat WhatsApp, lewat WA. Sebetulnya dari Sabtu sudah ya, tapi hari ini klimaksnya saudara. Sampai Ketua Pesat Nasional tadi telepon saya supaya jangan sampai salah. Ada apa? Saya nggak tahu saudara, tahu nggak sebuah, bukan aplikasi ya, sebuah wadah ya untuk mengumpulkan dana. Itu untuk nolong orang-orang susah, orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang sakit nggak punya biaya. Nah, akun itu namanya kitabisa.com. Tahun lalu mereka sudah kontak kami tahun lalu. Nah, mereka ingin bantu dengan cara mengumpulkan dana dari banyak orang yang buka akun mereka, kitabisa.com. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kami dapat persembahan dari banyak orang. Saya nggak tahu siapa yang mengumpulkan, karena itu ada di sosial media. Dapat 100 sekian puluh juta untuk pembangunan asrama kami. Nah, udah selesai. Terus Desember sebelum Natal mereka kontak lagi. Kami ingin mengajak banyak orang memberi hadiah Natal buat anak-anak di sekolah Bapak. Ya, dulu saya sering tertuduh dengan persembahan persepuluhan. Sekarang berubah ya, Michael. Nah, saya kaget. Loh, kan sudah memberi. Nah, itu kan untuk bangunan asrama. Ya, untuk Natal ini kami ingin berbagi supaya anak-anak itu juga
bisa bahagia. Dan seperti saudara harus tahu loh, pengurus kitabisa.com itu sebagian besar itu muslim. Itu yang kami kaget. Kami dapat lagi hadiah Natal untuk anak-anak sekian puluh juta. Sudah. Minggu lalu mereka kontak lagi. Boleh nggak kalau kami teruskan? Maka itu hari Sabtu ada yang kontak saya itu nggak tahu. Ya, kontak ke sekretaris yayasan kami. Dia bilang gini, saudara saya dari Jakarta namanya Yamin. Koden, apa betul Koden buka ini? Loh, itu sudah tahun lalu. Terus dia bilang enggak, ini barusan keluar. Oh ya? Nah, saya baru tahu. Ternyata mereka kontak lagi, minta izin lagi. Boleh enggak kami buka lagi? Saudara, kami enggak minta. Maka itu tadi sampai ketua Pesat Nasional telepon. Apa betul? Oh iya. Ya baguslah. Ketua pesat kami bilang jangan sampai disalahgunakan. Enggak. Sore tadi 5 menit sebelum saya mulai Zoom, ada lagi tanya dari Sungai Yordan Jakarta. Betul itu. Wih, luar biasa. Nah, saya ingin saksikan ini. Maaf kepada saudara-saudara yang melayani, tapi seringkali dalam kesulitan pendanaan. Hari ini rendahkan hati kita. Percayalah, kalau ini pekerjaan Tuhan, kita hanya pelayannya, manajernya, maka yang sibuk itu direkturnya. Ngerti kalimat ini? Direktur itu pemilik, itu yang sibuk. Manajer cuma melaksanakan. Harusnya begitu. Nah, ini kesaksian saudara, luar biasa yang Tuhan berikan kalau kita mau hidup betul-betul taat kepada Tuhan. Nah, saya harap dengan fakta ini semua kita percayalah Jehovah Jireh, ya, itu sudah dikenal sekali, Tuhan yang menyediakan. Ya sudah, biar Tuhan yang menyediakan. Yang penting dari kita hidup lurus, hidup benar, hidup taat kepada Tuhan, maka Tuhan luar biasa. Nah, gara-gara kitabisa.com tadi pagi, nah Pak Barnabas, ya tolong nanti beberapa saudara, ya termasuk yang dari Wanaraya, rekan-rekan saya, mbak-mbak Tuhan, ya ada saudara kita tadi pagi setelah tahu ini, ya minta alamat beberapa rekan-rekan saya, mbak-mbak Tuhan, mereka ingin berbagi. Wah, puji Tuhan, saya dapat kesempatan itu, nanti saya akan bagikan. Nah, inilah maaf bukti atau fakta. Kalau hidup kita benar, jalan kita benar, maka berkat itu yang mengejar kita. Serius, berkat itu mengejar kita. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Saudara, maka itu dalam hidup ini percayalah akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Bapa yang memanggil kita, Dia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saya beri satu ayat untuk kita lanjut. Filipi 1 ayat yang ke-6. Ini janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Kita pegang firman ini saudara-saudara dalam pelayanan kita. Maaf, supaya kita enggak sibuk hanya uang dan uang. Maafkan saya. Sibukkan diri kita untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini, wih keren. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, wih sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu
akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Wih, luar biasa. Aku sungguh yakin bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia juga yang akan menyempurnakannya sampai pada hari Kristus Yesus. Ya, sama semua. Oke, BIS. Ya, ya, Agung nanti ya baca dulu ini BIS. Tuhan sendiri yang memulai pekerjaan baik itu padamu. Ya, Tuhan sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu. Dan saya yakin Ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Wih, luar biasa. MILT. Dengan meyakini Dia ini, bahwa Dia yang telah memulai suatu pekerjaan baik di antara kamu, Dia akan menyelesaikannya sampai hari Yesus Kristus. Di dalam hatiku aku yakin bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam dirimu akan menuntaskannya pula sampai kedatangan Isa Al-Masih. Puji Tuhan. Jadi maaf ya saudara, segala sesuatu bentuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang Dia mulai lewat kita, maka Dia yang akan menyelesaikannya sampai sempurna. Ya Dugi, maaf ini sinyalnya, tapi di Belanda aman ya. Ini yang di Instagram banyak komen, putus-putus juga. Tuhan tolong kami. Ya. Jadi jelas ini yang Tuhan percayakan buat kita. Oke. The passion. Ya. I pray with great faith for you. Aku berdoa dengan iman yang besar untukmu. Because I'm fully convinced. Karena aku punya keyakinan yang kokoh. Convinced. That the one who began this glorious work, yaitu Dia yang memulai sebuah pekerjaan yang mulia, glorious work, ya, in you, di dalam kamu, will faithfully continue, dengan setia akan meneruskannya, ya, the process of maturing you, proses untuk mendewasakan kamu, dan will put his finishing touches, dan akan menyentuh pekerjaan finishing, bagian terakhir, to it, until sampai unveiling of our Lord Jesus Christ, sampai Yesus datang kembali. Yang dari the message, there has never been the slightest doubt. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di dalam pikiranku that the God who started this great work, kepada Tuhan yang memulai, ya, pekerjaan besar ini di dalam kamu, would keep at it, dan akan tetap setia mengerjakan dan membawa itu kepada perkembangan akhir sampai hari Yesus Kristus menyatakan diri. Nah, maafkan saya harap tidak ada rekan-rekan pendeta, rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan pelayan yang tersinggung kalau saya mengatakan kalimat ini. Percayalah saudara,
selama kita mengerjakan yang Dia perintahkan, selama kita mengerjakan yang Dia mulai, bukan dari kita memulainya. Dengan Filipi 1 ayat 6 tadi, saudara jangan pusing tentang uang, fasilitas. Tuhan yang akan memenuhi. Serius. Ketika saya dengan istri pertama kali tiba di Nabire, Agustus 93, kami itu nggak tahu siapa-siapa, kami nggak punya apa-apa. Agustus 93. Tapi sampai sekarang, maka itu saya bisa bicara tentang Filipi 1 ayat 6. Dan selama ini tahun ke-26, ya, kami dipercaya Tuhan pelayanan sekolah berasrama ini. Tapi kalau dihitung dari tahun 93, berarti ini tahun yang ke-28. Kami sudah 27 tahun ada di Nabire. Maaf, pernahkah di antara saudara yang mendengar saya khotbah tentang minta uang untuk pelayanan ini? Bahkan saudara, kalau saya keliling ke gereja-gereja besar, saya keluar negeri, selalu ada permintaan, tolong Pak, nanti saksikan tentang pekerjaan Tuhan di Nabire. Nah, saya nggak mau, karena saya menghindari kesan saya cari uang. Enggak. Makasih dari Belanda ada komen, nggak pernah. Betul. Karena Filipi 1 ayat 6. Maka itu kesimpulannya, daripada ngomongin perpuluhan dan ngomongin duit terus, lebih baik kita beritakan kebenaran yang merubah hidup orang. Beritakan firman yang merubah konsep orang, menyembuhkan orang. Itu jauh lebih penting. Bagi yang belum tahu, supaya tahu, saudara cari di Google. Google aja nulis kata perpuluhan. Saya ulangi, kata perpuluhan itu tertulis hanya 30 kali di seluruh Alkitab. Terima kasih Michael. Kalau masih ada yang tersinggung, berarti belum dewasa, masih anak-anak. Betul. Saya ulangi, kata perpuluhan itu cuma tertulis 30 kali di Alkitab. Jadi pendek, cuma 30 kali. Sedikit, tapi hidup kudus, taat, mengampuni, setia, beriman. Itu ratusan kali. Mengapa yang cuma tertulis 30 kali bisa diulang-ulang khotbahnya? Maaf saudara. Maka itu mulai hari ini, ubah konsep hidup kita. Kenali Papa kita. Kenali Papa kita. Jangan sibuk bicara uang. Ya, ini luar biasa. Nah, saya nggak tahu yang di Zoom kecuali Pak Duki yang orang Nabire asli. Siapa lagi yang ikut? Nah, Pak Duki ini nanti kalau selesai Zoom-nya bisa dikeroyok Pak Duki. Tahu betul tentang pelayanan karena dia tim pesat juga. Itu loh, nggak pernah sibuk bicara duit, tapi Tuhan mencukupi luar biasa. Nanti ya selesai ini Pak Duki bisa dikeroyok itu. Siap ya Duki, kamu dikeroyok nanti ini. Nah itulah bukti. Oke ya. Nah lalu kenapa ada kata menyuap Tuhan? Nah itu konsepnya karena sering dengar khotbah yang salah. Sepertinya kalau Tuhan tidak diberi sesuatu, maka Dia tidak memberi kita sesuatu. Nah itu konsep yang salah. Nggak perlu kita menyuap Tuhan. Nah saya pakai ilustrasi ini.
Kalau khotbah perpuluhan itu betul, maka begini keadaannya. Ya, saya ulangi, kalau khotbah perpuluhan itu betul, maka begini konsepnya. Saudara-saudara, mari kita memberi ayam kepada Tuhan. Nah, yang lebih besar dari ayam, ini ternak loh ya, bukan binatang peliharaan. Yang lebih besar dikit dari ayam kan kambing. Maka saudara, kalau kita memberi ayam, kita akan diberi kambing. Maka dapatlah kambing. Nah, dan kalau kita memberi kambing, yang lebih besar lagi dari kambing, sapi, maka kita dapat sapi. Kalau kita memberi sapi, yang agak lebih gede dikit adalah kerbau. Maaf, maka kita memberi kerbau. Nah, setelah dapat kerbau, kita beri kerbau, maka dapat yang lebih gede lagi adalah gajah. Nah, setelah dapat gajah, kita memberi gajah, terus mau dapat apa? Ayo, diterus-teruskan, mau jadi apa itu? Maaf ya saudara, ini konsep yang salah. Maka itu mulai hari ini, ayo sadar, berubah konsep tentang memberi itu. Bukan begitu. Apalagi Tuhan yang paling tahu isi hati kita. Mana bisa kita suap dia? Ya nggak mungkin kita menyuap Tuhan, sama sekali tidak. Nah, saya ingin jauh lebih penting khotbahkan pertobatan, khotbahkan hidup kudus, khotbahkan mengasihi, khotbahkan mengampuni, khotbahkan ketaatan. Otomatis jemaat akan memberi dengan sendirinya. Otomatis. Maaf, jemaat itu kalau tahu ya gembalanya jujur bersama istrinya soal keuangan. Dengar baik-baik. Kalau jemaat tahu gembala dan ibu gembala itu jujur soal keuangan, terbuka soal pemberian jemaat, enggak usah jemaat dipompa-pompa, diingatkan untuk memberi, enggak usah. Kalau hidup gembala dan istri gembala benar, jemaat itu tahu sendiri kebutuhannya. Percayalah itu, saya sudah membuktikan. Maka itu saudara, penting sekali dalam hidup ini kita melakukan apa yang tertulis jelas di kitab suci kita, supaya apa yang Tuhan sudah katakan itu terjadi di dalam hidup kita. Jadi lagi sekali, jangan berkata memberi bentuknya karena takut dihukum, takut kena kutuk. Jangan, itu motivasi yang salah. Berilah ya dengan sukarela, maka itu akan berdampak besar. 2 Korintus 8 ya, 2 Korintus 8 mulai ayat 1. Kiranya ayat ini menyadarkan kita. Ayat 1 sampai 5 dulu kita baca. 2 Korintus 8 1 sampai 5. Judulnya menarik, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat gereja-gereja di Makedonia. Lihat keadaan mereka. Saya ingin yakinkan saudara, kalau cuma khotbah perpuluhan, maka jemaat salah. Karena kita belajar kepada saudara kita di Makedonia, bukan cuma perpuluhan yang mereka beri. Lihat ini.
selagi dicobai dengan berat. Itu kondisi pertama. Dicobai dengan berat, berarti mereka sedang susah. Kedua, dalam pelbagai penderitaan, tapi sukacita mereka meluap. Ini kan aneh. Dicobai dengan berat. Dua, dalam pelbagai penderitaan, tapi sukacitanya meluap. Kondisi ketiga, ini lebih celaka lagi. Dan meskipun mereka sangat miskin, catat, enggak cuma miskin, sangat miskin. Sudah sangat miskin, mengalami pelbagai macam penderitaan, sudah mengalami pelbagai macam penderitaan, mereka dicobai dengan berat. Tapi lihat kalimat terakhir ayat 2. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow, sangat miskin, dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, tetap kaya dalam memberi, dalam kemurahan. Nah, ini kan lebih dari perpuluhan. Maka itu saudara, terbentuk sebuah mindset, terbentuk pola pikir di jutaan orang Kristen yang mendengar khotbah perpuluhan yang salah. Begini pikiran rusak mereka. Asal sudah memberi perpuluhan, asal sudah mengembalikan 10% dari hasil usahaku, ini loh rusaknya pikiran jemaat yang dengar khotbah perpuluhan yang salah. Begini rusaknya. Maka yang 90% itu hakku. Aku mau pakai apa saja. Tuhan tidak boleh protes, karena aku sudah memberi 10%. Sadis. Ini yang merusak khotbah-khotbah perpuluhan yang salah. Maka itu saya bandingkan dengan 2 Korintus 8. Beda jauh. Dalam kondisi sangat miskin, dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Orang Jakarta bilang ini gila. Bagaimana dalam kondisi sangat miskin, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka bisa memberi melampaui penderitaan mereka. Ayat 4. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Dan mereka mendesak kepada kami sampai Paulus sungkan. Karena Paulus tahu mereka itu lagi sangat miskin, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tapi mereka mendesak Paulus supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian. Bayangkan, mendesak Paulus untuk menerima persembahan mereka. Luar biasa. Ya, saya ulangi, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bayangkan, apa ini perpuluhan? Lebih. Tuhan tolong supaya kami berubah. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, stoplah ngomong soal perpuluhan, terlalu kecil. Kalau cuma 10%. Semua ini milik Tuhan, semua ini untuk Tuhan.
Ajari jemaat untuk tidak pelit, hanya memberi 10%. Ajari. Tuhan memberikan segala-galanya, maka kita tidak boleh takut dalam hal itu. Maka itu ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Wih, hebat sekali. Ayat 7. Ayat 7 ya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. 1, kaya dalam iman. 2, kaya dalam perkataan, artinya memberi nasihat. 3, kaya dalam pengetahuan, ada knowledge. Kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Kaya dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya. Catat. Demikianlah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi bukan cuma 1/10. Berikan. Oh, luar biasa saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam jalan Tuhan, yaitu berikan semuanya. Enggak cuma 10%, terlalu kecil. Jelas ya? Maka itu setelah kita belajar firman ini, maka jawabannya perpuluhan sama sekali tidak penting. Yang penting itu taat, supaya kita hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saya ulangi, setelah kita mendengar penjelasan ini, perpuluhan sama sekali tidak penting. Sebab Tuhan mau 100%, enggak cuma 10%. Itu milik Dia. Maka yang penting adalah taat, supaya kita kudus, supaya kita berkenan, supaya kita mengasihi dan rajin mengampuni. Maka kalau itu terjadi, hidup ini luar biasa saudara. Maka itu khotbahkan kebenaran itu. Ayat terakhir masih pasal 8. Mulai 12 ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya akan uraikan dikit ayat ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Nah, orang yang sudah memberi 10%, maka nggak akan rela memberi lagi yang lain, karena sudah merasa cukup, sudah memberi kok. Nah, kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. Nah, kalau cuma 10%, yang 90% kan masih ada padamu. Ayo, nggak diberi, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, ini hukum yang luar biasa. Ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Wah, ada balance dalam hidup ini. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Ulangi, supaya ada keseimbangan. Jadi tujuannya supaya ada balance, ada keseimbangan saudara. Enggak pincang, enggak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tidak. Maka itu ayo mulai hari ini saudara dan saya betul-betul hidup menggunakan firman yang benar. Jangan menggunakan firman untuk cari keuntungan buat diri sendiri. Maafkan saya bicara ini. Jangan.
Gunakan firman untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Jadi tema kita, perpuluhan atau menyuap Tuhan? Jawabannya dua-dua tidak. Perpuluhan tidak penting, nggak mengembalikan pun nggak apa-apa, karena yang Tuhan minta 100% dari hidup kita. Menyuap Tuhan nggak perlu lagi. Kenapa kita harus suap Tuhan? Dia tahu isi hati kita. Dia nggak mau kita pura-pura. Oke ya? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Ayo kita semua jadi pelaku firman.